Mendidik dendam. Semua konflik di dunia ini terjadi karena orang mengira bahwa kekerasan harus dibalas dengan kekerasan. Mereka mengira bahwa ini adalah jalan keluar satu-satunya. Jika kekerasan tidak dibalas dengan kekerasan, ada perasaan tidak puas di dalam diri orang itu. Bahkan pola semacam ini sudah menjadi begitu otomatis sehingga orang tidak lagi sadar akan kenyataan itu. Pukulan harus dibalas dengan pukulan, mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Padahal jika melihat sejarah, kita akan menemukan kenyataan bahwa kekerasan tidak pernah menjadi jalan keluar. Kekerasan hanya melahirkan kekerasan, tidak lebih dan tidak kurang dari itu. Dan hasilnya adalah penderitaan dan kemarahan yang semakin dalam. Saudara-saudara, di balik pola ini ada satu hal yang sama, yaitu dendam. Dendam adalah perasaan tidak terima karena merasa diperlakukan tidak adil oleh orang lain. Dendam menjadi dasar untuk melakukan tindakan balasan. Di sini berlaku hukum yang sama. Kekerasan akan melahirkan kekerasan dan penderitaan. Saudara-saudara, kita perlu mencari jalan lain. Kita sadar bahwa dendam tidak pernah menghasilkan apapun yang baik. Orang yang menyimpan dendam itu seperti orang yang membawa bara api di tangannya dan siap melemparkan itu kepada orang lain. Orang yang menyimpan dendam adalah orang yang terluka sebelum ia menyakiti orang lain. Oleh karena itu, kita harus mendidik rasa dendam yang ada dalam diri kita. Kita perlu pahami bara api yang kita pegang di tangan kita sendiri. Tujuannya adalah supaya kita bisa memutus rantai kekerasan dan penderitaan yang terjadi. Hanya dengan begitu, pendamaian menjadi mungkin. Bagaimana cara kita mendidik dendam? Kita harus memahami akar dendam itu sendiri. Dengan pemahaman ini kita disadarkan apa arti dendam sesungguhnya. Pemahaman ini juga membantu kita memutus rantai kekerasan yang adalah buah dari rasa dendam. Saudara-saudara, dendam memiliki dua kaki, yaitu amarah dan rasa takut. Amarah muncul karena keinginan kita tidak sejalan dengan kenyataan yang terjadi. Rasa takut muncul karena ketidakpastian dari kehidupan itu sendiri. Ketika dua hal ini bertemu, dendam lalu muncul sebagai reaksi atas hal-hal yang tidak diinginkan. Padahal jika diamati dengan baik, amarah dan takut itu sejatinya tidak memiliki inti pada dirinya sendiri. Keduanya itu lahir dari kesalahan berpikir. Jika kesalahan berpikir diperbaiki, maka keduanya akan lenyap secara alami. Kesalahan berpikir macam apa yang terjadi di sini? Yang pertama adalah bahwa kenyataan harus sesuai dengan keinginan kita. Ini jelas tidak akan pernah mungkin terjadi. Ada ketegangan antara apa yang ada dan apa yang seharusnya terjadi, yang menghasilkan rasa sakit. Ketegangan ini menghasilkan banyak emosi jelek di dalam diri manusia, dan salah satunya adalah amarah. Ketika seseorang melepaskan keinginannya dan berserah kepada kemahakuasaan Tuhan, orang tersebut akan menerima kenyataan apa yang terjadi. Dia tidak lagi memaksakan dirinya supaya dunia berjalan sesuai dengan keinginan dirinya, dan di titik ini ia menemukan kedamaian yang sesungguhnya. Ketidakpastian hidup seringkali membuat kita merasa takut. Setiap saat segala hal bisa terjadi pada kita. Di detik berikutnya kita bisa tersengat listrik atau mendapat hadiah jutaan rupiah. Siapa yang tahu? Ketika kita percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, seperti yang Rasul Paulus katakan dalam Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang
bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Maka rasa takut dan dendam pun akan hilang dengan sendirinya. Tuhan memberkati kita. Amin.